Aduh. Tanggal karung saya Kang coba. Mana? Tadi nu badak ge. Montong lain ini Mang. Ah lokal ini kan. Duren lokal. Sang bajingan di luhur. Eseng noh. Bajing. Tupai. Motor di mana teh Kang? Itu di jalan jauh. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Aduh sampai ning Mang Kan. Yang pangsa gedeng ge. Di jembatan bahayanya Mang. Wah, tidak. Jembatan iya primitif. Mang aya saya Mang sibanya enggak Mang? Sok. Geus asup waktu asar can Mang ya Mang? Ya sekedeng deui. Geus waktu masuk di video di Mang. Iseng we ya. Siak abdas sekalian abdas ke datang ka itu ka saung kan aya saung deket motor nih. Siap Mang. Digeura Mang caina Mang bersih ya Mang. Atuh cai gunung ieu. Tapi aya nu nambungnya Mang. Anu paragi nu ieu nu laliwat. Yuk Mang tinggal ya Mang tadi ya gerak kamera Mang bersih Mang. Asli di mata air pegunungan. Tapi seger Mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika aja jelema kan. Seger sahabat-sahabat. Kang. Hah? Jika aja jelema di luhur. Jalma. Heeh. Mana kan? Berarti beda ya. Tinggal di bedina ya. Maksudnya jalma kumaha Kang? Teuing tuh. Kira-kira ya. Masih ke kamera. Asup tuh. Antong na wungkul. Ya. Mana Kang? Wah. Kenalnya. Silakan Kang jelaskan. Tah. Mana Kang? Iya tinggal di tah. Tah ya. Mana? Tah tongkongna tah. Oh. Semedi meureun Kang. Bertapa apanya? Anu naon dia gitu. Mungkin tempat ritual Kang. Meureun. Sampeurkeun tong. Hah? Sampeurkeun. Kita lihat Kang dari jangan terlalu dekat tapi kita jangan ini dulu Ya, jangan digangguin. maksudnya jalma apa bukan gitu. Orang tadi curiga sungan naon gitu. Oke, tanpa sengaja kan kerekam gitu. Anjing teh lain jelema. Di mata airnya Kang. Mata air. Kang. Di mata airnya di mana ya Kang? Jauh apa di dunia nih Kang? Beh tong deui sebenarnya si mata air mah. Tapi jelasnya Kang. Jelas. Orangnya. Yang ngebul melem dupa tak kumaha. Aja Kang. Bismillah Kang.
Awas Kang, curam Kang. Tong deketing sih nggak ganggu. Bergambar tuh Kang, biar jelas. Ini geraknya. Jelas ya sahabat-sahabat, itu orang sedang melakukan semedi, entah ritual apa saya juga tidak tahu ya, karena kebetulan tanpa sengaja tadi keambil gambar oleh Kang Piul saat saya tadi cuci muka. Ini lokasinya di bebatuan seperti sungai yang kering, namun sudah dipenuhi alang-alang lokasinya. Mungkin bisa saya lebih perjelas lagi, dekatkan nih. Jelas ini orang sedang bersemedi ya sahabat-sahabat. Jelas Kang, benar Kang. Ini kita berada di radius kurang lebih sekitar 10 meter dari lokasi orang tersebut ya. Kang, pegang Kang. Satu orang gitu. Iyalah. Nggak mungkin banyak yang si sendiri. Kayak lagi bakar dupa Kang. Ada kepulan-kepulan asap. Terlihat tepinya Kang, jelasnya Kang. Kelihatan punggung. Nggak pakai baju, nggak pakai apa ya. Kayak kolor doang kan. Tuh sahabat-sahabat, kita dapat fenomena yang cukup mengejutkan hari ini tanpa sengaja. Tadi mungkin terekam oleh Kang Piul. Tadi kelihatan punggungnya ya Kang. Iya. Padahal kita jauh ya Kang. Jadi mungkin gini Kang, ini mungkin lokasi ataupun area yang biasa digunakan untuk ritual. Entah itu ritual apa, saya juga nggak mengerti ya, nggak paham. Mungkin pernah dengar Kang tempat ini untuk ritual semacam apa Kang? Nggak tahu juga, belum pernah dengar. Ya saya juga kan baru pertama gitu ya menemukan seseorang di daerah hutan ini gitu ya. Tapi ya itu sih hak pribadinya orang tersebut Kang. Iya. Kalau menurut saya, cuman kita ya hanya sekedar ingin tahu saja tadi. Mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa, tidak maksud untuk mengganggu juga, biarkanlah. Karena itu untuk mungkin haknya orang itu melakukan itu, kita juga nggak tahu awal mulanya seperti apa ya. Sebaiknya kita mungkin bergeser Kang dari lokasi ini biar tidak dianggap mengganggu gitu. Jadi kalaupun nanti kita bertemu ketika orang ini sudah selesai, ya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, tanya-tanyanya Kang. Itu enak Kang, kalau mengganggu nanti mau tidak mau secara ini kita tetap salah, walaupun tujuan kita baik untuk mengingatkan misalkan gitu kan. Yuk turun Kang, turun Kang, kita ngobrol-ngobrol di sana Kang. Oke gerak Kang, tuh saya dijelaskan Kang, saya ada menangkap apa gitu tadi teh Kang. Kang sebelah sini Kang. Begini Kang, jadi saya tadi ya menyaksikan langsung Kang, menyaksikan sendiri gitu maksudnya. Jadi si posisi tangan seperti ini Kang, kayak ada bentuk seperti asbak atau apalah, kayak
kayak kemenyan, bakar Iya. kemenyan. Dan saya sih bukannya walhu alam lah ya benar. Tapi firasat saya mengatakan itu adalah sebuah ritual semacam apa ya Kang? Tapi tujuan utamanya pesugihan Kang. Oh gitu, iya. ya. Tapi ada indikasi ya. Kalau menurut saya pribadi nih walhu alam gitu ya Kang. Kan kalau berpendapat boleh gitu ya. Bukan berarti saya menuduh, tidak ya sahabat-sahabat. Jadi saya melihat ritual tersebut ada sisi hitamnya Kang. Jadi ilmu hitam lah gitu kan. Kalaupun ada pesugihan yang bersifat putih pun saya nggak paham, nggak tahu, nggak, intinya tidak menguasai bidang-bidang tersebut. Namun saya tadi sangat terasa panas gitu Kang. Jadi kalau biasanya energi yang berbenturan seperti itu biasanya energi negatif, dan itu pesugihan aliran hitam Kang. Kalau menurut saya pribadi, pendapat ini mah Kang, bukan berarti saya menuduh orang tersebut sedang melakukan ritual pesugihan hitam, enggak gitu. Cuman ini pendapat saya, dan saya menangkap jadi semacam ada yang ditumbalkan Kang. Jadi mungkin pesugihan tersebut menggunakan tumbal gitu ya. Jadi apapun itulah itu, kita saat ini tidak ingin mengganggu urusan orang lain. Biarlah itu kepentingannya dia, urusannya dia, kaitannya dia dengan yang maha kuasa. Itu sih kita terlepas dari itu. Mungkin ya saya tadi dalam hati ingin mengingatkan gitu ya, tapi ketika ritual seperti itu nanti malah takut menimbulkan permasalahan yang merasa orang tersebut terganggu oleh kita Kang. Intinya seperti itu. Dan ini mah pesan saya Kang buat tim kita gitu ya, buat sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada lah. Pada dasarnya saat ini memang sedang keadaan ekonomi kita itu memang sulit ya Kang. Ya katakan saja untuk hal-hal harta kekayaan lah, intinya kan orang itu mengajar harta kekayaan gitu ya, ingin kaya tapi dengan jalan yang instan. Apapun itu alasannya, kalau menurut pendapat saya pribadi yang namanya pesugihan itu tetap menyimpang dari jalur agama itu ya. Yang namanya kalau ingin kaya, baik itu kaya harta ataupun kaya hati, ya intinya kita tetap bekerja dengan giat, berusaha dengan keras, berjuang tanpa lelah, dan jangan lupa doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berjuang, berusaha semaksimal mungkin, dan doa. Insya Allah ketika kita sungguh-sungguh dalam bekerja, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang jelas maha kaya. Kenapa kita harus takut tidak punya apa-apa, sedangkan yang kita yakini adalah Sang Maha Kaya gitu ya Kang. Iya, benar. Mungkin pesan saya itu Kang. Jadi jangan lakukan hal-hal yang tidak masuk logika, apalagi dengan ya menempuh jalan instan atau jalan pintas untuk menjadi kaya dengan mengorbankan sesuatu yang berharga dalam keluarga kita. Jauhi hal-hal tersebut, lebih baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat Kang Jai, terutama manfaat untuk tim Kang Jai dan diri pribadi saya Kang. Kiranya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata dari Kang Jai yang kurang berkenan di hati sahabat. Itu semata-mata murni karena Kang Jai sifatnya hanya manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.